Balik lagi di K Podcast, ngobrol aja udah. Bareng gue Rizky Meno. Hari ini gue dapat kiriman nih dari dapur Dindin. Nasi box ya, Dindin tuh rescue. Wah, gila. Banyak varian rasanya, ada ayam geprek, ada ikan telur asin ya. Pokoknya lu cek aja deh di Instagramnya dapur Dindin, jangan di spasi, oke? Kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu pengusaha juga mahasiswa di Gunadarma. Maximilian Agustina siapa bro? Maximilian, Gusti, Esa, Andana, Yuda Kusuma, Pranyoto. Itu banyak banget. Itu kalau di akte gak muat tuh bro. Ya kan? Mentok sampai Esa. Bang nih. Max, apa kabar? Baik Gila. sekali, men. Gimana kesibukannya nih pandemi kayak gini? Ya, sebenarnya flat aja sih. Tapi ya semenjak corona ini BU. Tapi kuliah lancar. Lumayan. Uang jajan doang yang macet ya. Seret Iya. sekali. Tapi lu jurusan apa sih? Jurusan teknik informatika. Teknik informatika. Kalau tugas gimana? Tugas di grup passing selalu lancar. Passing. Bayar gak tuh? Enggak, Oke, tanpa diminta. Oke, inisiatif teman-teman lu ya. Inisiatif. Tapi di TI banyak yang anak ceweknya dong kalau kayak gitu ngerjain tugas. Enggak banyak sebenarnya. Kadang ceweknya juga malah yang nerima jawaban. Iya. Tapi rajin ngedata. Ada pelajaran apa segala macem. Tapi aman kan kalau jadwal kuliah sama lu usaha lu ini? Kuliah lancar, bisnis juga lancar, aman deh. Coba lu kenalin dulu dong bisnis lu. Bank Supply itu apa sih gitu? Jadi Bank Supply itu bisnis gue yang pertama ngejual barang-barang sisa ekspor. Ada juga barang-barang yang gak lolos quality control. Jadi ada minusnya, ada ya plusnya juga ada lah. Tapi banyak plusnya udah kita sortirin dari gudang yang bagus-bagus. Tapi dia murah kan, terjangkau kan? Murah banget. Kalau akrab lah sama kantong pelajar. Iya. Kalau murah jangan ngarep sempurna, bro. Iya enggak? Iya, betul banget. Oke kan? Oke, men. Tapi apa aja sih yang dijual di situ selain baju, jaket? Jadi awalnya itu sempat ada jam, terus tas, waist bag, sling bag segala macem. Tapi kalau lihat-lihat kurang menarik gitu. Akhirnya kita tarik lagi, dengar semua, fokus ke hoodie dan kaos. Nah yang paling laris nih, biasanya yang kalau orang nyari, aduh lagi kosong, itu apa sih? Modelnya atau ini ya, nih, jenisnya nih kan? Jenisnya sih yang paling laris hoodie. Ya, kalau champion gitu? Dulu sempat tuh awal-awal karena lagi rame banget kan. Sekarang kok makin turun gitu. Apa karena posnya tenggelam orang-orang males scroll, nggak tahu nih. Bukan karena sekarang udah fuckboy yang make. Enggak. Semuanya sama ya, champion. Oh iya. Cewek juga ada fuckgirlnya. Iya kan? Makanya kalau pakai itu takut disangka fuckboy doi. Kayak H&M aja lah. Sekarang H&M yang lagi naik nih. Parah men. Apa motif yang kayak gimana aja tuh biasanya? Biasanya sih motif-motif kartun sama film yang paling sering dicari. Iya waktu itu gue nyari di lu juga kosong, atau lu harus pesan dulu. Agak apes tuh kan. Tapi di Bank Supply ini dia cepet, pengirimannya cepet, terus gratis ongkir gak sih? Enggak sih sebenarnya. Lah, ongkirnya berapa tuh? Jabodetabek tuh kena 10. Tergantung supplier juga sih. Kadang kalau Jabodetabek habis gue ngambil dari Surabaya habis, Semarang juga ada. Oh, supplier lu tuh di daerah Jabodetabek? Kebanyakan Jabodetabek. Tapi ya kan orang Surabaya juga biasa lah. Nah kalau lu dari Surabaya, channel lu dari mana? Orang Jabodetabek ngabarin gitu? Enggak sih, sebenarnya ada grupnya juga gitu men. Gue waktu itu nggak sengaja diundang. Biasa kan lain tuh biasanya orang-orang ngebet cuan kan, invite sana invite sini. Nah gue kebetulan dapet tuh. Gue tanya, lokasinya mana bang? Surabaya. Oke, gue lihat, oh iya, ada foto real pic. Dia punya gudang sendiri di sana gitu. Tapi emang lo anaknya cuan banget. Parah. Masih belajar. Duit udah banyak, tapi nggak boleh kurang-kurang lo. Iya, makanya jangan sampai men. Nah, di Bank Supply ada berapa orang sih teman lo yang ikut nanganin Bank Supply? Karena lo kalau sendiri lo nggak kuat ya, Sa? Dan market gue juga masih kurang men kalau sendiri, nggak pede gue. Kenapa sih yang bikin lo nggak pede untuk jalan sendiri tuh kenapa sih? Temen gue terbatas. Terus lagi pandemi gini, main juga pasti sama ini doang. Nggak mungkin berkembang gue mikir di situ.
Kira gue sama teman gue awalnya tuh cuma bertiga men. 3 call malam-malam, BU gimana nih, bisnis aja yuk gitu, bikin apaan ya gitu. Wah nih dari salah satu akun lelang Instagram nawarin kerja dropship, jadi dropshipper ya. Dropshipper awalnya kan. Oh awal dari Instagram Sa? Ditawarin di Instagram. Dari Instagram, bukan ditawarin sih, iklan gitu kan. Nawarin ini apa namanya, mau punya cuan tanpa nyetok segala macam lah. Gue pikir kan? itu tipu-tipu loh. Iya, gue pikir ya. Udah sering sebenarnya kayak gitu men. Akhirnya gue gambling aja lah. Kayaknya menarik nih bisnis, kayaknya belum ada juga yang main kayak gini. Lalu gue terjun lah situ sama temen gue bertiga gitu. Lu bertiga, kenapa lu nggak sendiri terus lu bertiga? Maksud lu tuh biar lu mengepakkan sayap aja lebih lebar gitu kan? Pertama juga kayak gitu men, tapi nggak deh, soalnya temen gue juga channel luas juga nih, jadi mungkin bisa saling menguntungkan gitu. Nah, di Bank Supply sendiri, selain pasarannya itu temen-temen lu, itu lu pasaran lu di kalangan mana aja sih? Yang pasti awal temen-temen men, semenjak rajin endorse, self record, nah itu baru berkembang kemana-mana tuh. Nah, orang dari berbagai provinsi kan udah ngambil, orang Papua ya pernah ngambil. Iya. Lu udah sering kirim-kirim luar kota, gokil. Luar pulau. Nah, kan gue ngeliat di Bank Supply banyak selebgram promosiin jaket-jaket lu. Itu gimana sih? Selain selebgram apa aja deh? Coba lu ceritain. Ya awalnya kan dari selebgram ini temennya temen gue gitu kan. Iseng gue nih, mau dong endorse. Gimana nih sih prosedurnya? Iseng gitu kan. Oh udah lu sini aja barangnya yuk, kirim aja ke gue. Untuk fee-nya gimana nih? Ini yang pertama, udah gak usah. Nah akhirnya gue kirim barang, jebret, langsung nih diposting kan, ternyata dimasukin ke TikTok juga. Wah perjanjiannya gue kira Instastory doang kan, masuk TikTok. Nah dari TikTok itu rame, masuk. Kira gue coba lagi nih, gimana kalau nyoba lagi yuk. Nah, itu ngaruh ya Sa? Ngaruh banget men, kacau nih, langsung ke antar pulau, kaget gue juga. Terus yang kedua? Nah dari situ gue mulai nyari lagi nih yang selebgram lagi naik lah. Tapi gimana ya, orangnya sensasional juga nih. Iya. Tahu kan Fahir Rubijen? Siapa namanya? Iya Fahir Rubijen. Yang fakir nah, itu, yang amer-amer itu kan dia. Iya. Kira gue mulai kayak gue briefing dulu kan sama bocah, ini tertarik gak nih pakai kayak gini nih? Boleh lagi naik juga kan? Karena dia lagi naik waktu bisa. Iya. Kira ya udah, gue tanya, fee-nya sebutin gak nih fee-nya? Boleh, sebutin aja. Fee-nya kena 3,5. 350. Tapi itu namanya PP Self Record. Gue gak ngasih barang. Jadi cuma ngomong, ini Bank Supply jual ini bla 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 bla. Nah, gitu. Tapi bukannya dia waktu gue lihat di SG-nya Bank Supply, dia pakai jaketnya Bank Supply. Oh bukan yang itu men, itu ada lagi. Oh ada lagi. Banyak sekali. Udah berapa kali total? Total itu udah 11 influencer lah, 11 selebgram lah. Katanya gue denger kalau di Bank Supply bisa pesen sepatu juga. Gimana tuh? Buat sepatu beda men. Lo ada Instagramnya lagi buat sepatu? Ada. Tapi kalau supplier di Bank Supply selama ini aman-aman aja kan? Aman sih men. Ya sebenarnya aman nggak aman sih, tapi udah gue pastiin sih, udah mulai ya 2 bulan 3 bulan lalu gue udah bener dapet supplier yang bener-bener udah menyortir barangnya di gudang gitu. Jadi kalau yang jelek ya nggak bakal dikirim. Nah pernah nggak lu dikirim yang jelek terus lu kirim ke pembeli, ada yang minta balikin atau ada yang salah kirim lah? Nah pernah tuh men, awal-awal mulai tuh baru sekitar sebulan gitu. Orang Semarang, gue masih inget orang Semarang pesen berat, pesen motif Star Wars warna putih sesuai pesanan nih. Gue udah pede kan, orang udah transfer, gue udah kirim format ke supplier gue. Nggak berapa lama, 2 hari kemudian barang sampai, dapet DM, gue kira bakal barangnya udah sampai nih kak, gitu kan. Sekarang kok tiba-tiba kirim foto banyak banget nih, kenapa nih? Ada notif Instagram nih, belum gue buka. Akhirnya gue memberanikan diri kan, ya tanggung jawab lah kan. Tanggung jawab, buka, wih komplainnya banyak banget gitu. Apa yang dikomplainin? Ternyata barangnya itu, jadi barangnya warna putih, Star Wars. Jadi ada nodanya itu kayak spidol gitu men, di sini. Terus ada bagian yang paling parah lagi, di bagian sini kalau nggak salah,
throwback. Aduh, throwback tuh. Wah, terus. Gue pertama kali dapat kayak begini kan, komplain. Gue tanya ke supplier, gimana nih bang? Gue dikomplain, bla 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 bla. Kira ya udah deh, kirim balik lagi aja. Ntar gue kirim barang yang bagus. Tuh. Akhirnya aman dong. Aman. Dah situ gue minta maaf segala macem. Kayaknya kapuk sih deh. Tapi dia nggak bikin SG, wah jangan pesen ini, gitu. Malah dia yang doain nih baik-baik. Iya. Ya, semoga makin baik lagi pelayanannya. Mantap. Itu baru pembeli yang bener tuh. Cewek lagi. Cewek. Cakep men. Ya gitu. Lemai lu perguruan kita jangan dibawa ke sini. Oh iya. Pencak lobby. Iya. Gimana? Terus selain Bank Supply, katanya lu punya lagi satu yang di luar teman-teman kuliah lu. Apa tuh, Sa? Namanya @parlentestaff. Mantap. Itu apa aja sama kayak Bank Supply? Beda men konsepnya. Jadi targetnya itu menengah ke atas. Biasanya mulai dari sneakers, ada Vans, ada Converse. Terus ya Westback, Slingback gue mulai masukin tipis-tipis. Itu lu jalan berapa orang tuh, Sa? Di Parlentestaff? Jalan bertiga men. Bertiga juga? Tapi bukan teman kuliah? Bukan. Tapi aman, teman-teman yang ini aman. Aman sekali. Aman sekali. Bahkan sampai sekarang pun motivasi masih ada gitu. BU. Tapi yang gua tahu lu pernah cerita waktu itu suka males kalau disuruh ngepost. Suka ini ada barang-barang di post gitu. Ya, suka. Kendalanya ya ada yang kerja juga, ada yang kampus juga, beda kampus juga kan, jadi nggak tahu gue jadwalnya gimana. Nah kalau untuk harga nih, Bank Supply sama Parlentestaff sama nggak? Apa ada perbedaan? Perbedaannya ada men, cukup jauh juga sih perbedaannya. Jaket juga sama, harganya sama men. Bahkan itu tuh emang targetnya kalau Banks bawah menengah gitu. Kalau Banks bawah menengah, kalau Parlente ke atas. Menengah ke atas lah. Nah, ke atas. Nah itu katanya pasar lu itu di Parlentestaff orang-orang PT, bener? Bener banget men, karena emang circle-nya ternyata kita tuh mainnya sama anak-anak PT gitu. Lulus kuliah, lulus SMA langsung masuk PT, kan? Jadi itu banyak gitu. Katanya kalau jual ke orang PT paketan, bener? Bisa kita cariin sesuai keinginan aja. Lu butuhnya apa, ntar coba request, gue cariin. Kita cariin lah pokoknya sampai kita fixin lagi size-nya segala macam, modelnya udah ini, baru transaksi. Nah biasanya nih paket hemat buat anak PT aduh berapa tuh biasanya? Start 800 sampai sejokut lah. 800 sampai sejokut dapat berapa barang? 2 sampai 3 bisa diatur. Apa aja tuh barangnya tuh? Yang pasti satunya sneakers. Terus sneakers bebas pilih. Bebas model, pokoknya kita cek dulu di gudang kan, kita pastiin dulu size dan model. Nah situ tinggal dia di mix aja mau. Oh iya, ada topi juga, ada sendal juga ada. Terus slingback bisa dimasukin kalau masih cocok model sama harganya. Gitu. Nah kalau sepatu kan harganya beda-beda, Sa. Ya kan ada yang mahal, ada yang murah. Nah kalau dia mintanya yang mahal, berarti cuma dapat 2 barang. Nah, paling kita nego di situ, mentok 2 barang. Diomonginnya di situ aja lah ya. Strek gak strek belakangan deh. Yang penting gue udah coba menawarkan, kalau nggak mau nggak apa-apa, mau syukur gitu kan. Tapi itu banyak, Sa. 2-3 orang sih. Nah, itu kan juga cuannya lumayan meskipun cuma 2-3 orang sekali tapi ngambil. Paketan. Iya, paketan ya. Di bank banyak yang ngejar tapi dikit-dikit ya. Satuan ambilnya. Nah, kan gue lihat nih di Instagramnya Bank, di Instagramnya Parlentestaff, kalau bikin SG tentang pembayaran pasti ke rekening lu, Sa. Iya kan? Kalau yang Parlente Esa gitu kan. Kalau yang Parlente enggak, men. Kemana? Rekening atas nama Theo Fadila. Waduh, mantap. Theo Fadila. Jangan ntar bisa kali diundang ke sini dia. Bisa. Wajib tuh. Bisa. Segala Medan sudah di sana ya udah. Nah kalau gue sekarang gue tanya Bank dulu. Di Bank kan lu yang pegang nih pemasukan pengeluaran, lu yang pegang semua kan. Buat endorse, buat apa kan. Itu sekarang omset lu berapa sih? Kalau karena gue baru mulai juga terjun kayak begini, sama bocah gue yang benar-benar basic yang nggak punya basic bisnis lah ya. Sekarang tuh hitungannya masih random, men. Jadi misalnya ada bocah ngomong tiba-tiba di grup,
emang udah perjanjian dari awal. Gue BU, nah udah di saat itu cair juga kita gajian. Oh, gajiannya nggak nentu. Nggak nentu, men. Tunggu ada yang BU. Tunggu ada yang BU. Gue mau dong masukin dong. Bisa gue disuruh COD-an. Ya ilah, Bekasi mah. Gas terus men di Bekasi ya. Iya, gas terus. Nah, kalau kayak gitu, pembagian langsung rata, langsung habis apa masih ada disisain? Nah, biasanya dan untungnya juga kalau BU itu saldo pasti udah di atas 1 juta. Nah, gue bilang 2,5 kan. Nah, sisanya gimana nih? Gue sih ngakalin doang. Gimana kalau kita endorse lagi gitu. Nah, akhirnya bocah pada setuju. Gue kira bakal dikip dulu kan, bakal cadangan. Gak mungkin gue ngabisin semua sampai habis duitnya. Nah, akhirnya gue cari-cari yang bisa nyisa 100-200 ribu masih bisa di ATM buat backup. Akhirnya selalu aja ada. Gue bisa, Sa. Lu kenapa gak cari gue sih, bro? Bisa, gue cuma nawarin jaket. Nah, kita kasih jurusan nih. Tapi pernah gak lu kayak ada kecot sama teman lu gitu, kayak singgung-singgungan, pernah gak? Pernah, masalah duit? Pernah. Masalah gaji lebih tepatnya. Gimana? Karena waktu itu salah satu temen gue HP-nya hilang. Terus? HP-nya hilang di stasiun. Hipnotis dia. Terus? Mau bayaran Depok. Gue bilang, ya lu gak ada HP terus gimana nih? Sementara dia tuh yang megang WhatsApp sama Line. Itu kan penting banget kan? Dia adminnya. Adminnya dia. Gue bilang, nah gimana nih? Akhirnya dia tetap maksain kan. Di rumah dia ada laptop PC gitu. Dia akalin bisa, tapi kan nggak selamanya megang kan? Iya, nggak ready lah kasarnya. Terus dia itu tinggal sama saudaranya, yang otomatis ganti-gantian. Akhirnya pas sudah mulai mau gajian, dia tetap nongol kan di grup WhatsApp. Keputusan, sorry nih Bray, lu nggak digaji dulu buat yang sekarang karena lu partisipasinya nggak seberapa sama kita yang waktu HP lu hilang gitu. Marah dia di situ, terima dia. Sempat mau sampai mau berantem gitu. Gimana nih? Tapi itu debatnya gue kebetulan cuma sider. Karena gue juga lu emang kebiasaan lo. Kalau gue lihat Esa udah lihat tapi belum balas lo. Gue gimana ya? Duit tuh sensi banget men. Iya, gue gak berani. Dia ada saudaranya. Tapi temen gue ini emang anak yang paling bijaksana ngambil keputusan. Gue juga kadang-kadang nanya sama dia gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau daripada panjang kan, udah lu bacot lu, nih gaji nih. Nah udah akhirnya situ dia mulai damai. Akhirnya dia emang benar-benar bersikukuh. Selesai gitu langsung buka Facebook kan. Kemudian HP buat HP akhirnya kerja lagi. Mantap. Yang penting mah dia niat aja, Sa. Lu lihat niat baik dia. Iya, konsisten ya. Nah, lu pernah nggak sih di bank supply gue udah sejuta cair? Berarti lu nggak ready stock dong, Sa? Iya. Lu pernah nggak lu ready stock? Pernah men. Iseng gue tuh gabut kan. Ngetok yuk solusin. Nah di situ gue pedenya gue udah punya reseller. Karena ngambil di gue kan. Nah solusin itu berapa waktu itu kena ya? 1, 2, 1, 3 lah. Gue ke gudang. Gue sortirin barang-barang yang menurut kita semua lagi layak gitu. Iya, bukan layak sih. Lagi naik. Rame lah ya. Lagi naik juga. Gue pede, gue ambil bet. Sampai rumah, gue sortir lagi. Langsung ada yang ngambil orang Depok, orang dekat rumah juga di Pondok Timur. Akhirnya habis tuh. Belum habis sih, sisa 10. 2 lagi ini kok gue bilang nggak habis-habis ya. Gue juga udah bikin promo di grup. Udah nih jual rugi aja deh. Istilahnya gini kan, jual rugi padahal masih ada cuan nggak seberapa. Tetap kayak sepi. Akhirnya nganggur di rumah sekarang. Itu barangnya jadi nganggur tuh, nggak kepake. Busuk lah di rumah. Akhirnya ya udah nggak usah ready stock lah ya. Iya, di situ bocah udah parno lah, udah diet nggak usah deh. Kita fokus aja yuk main ini endorse gitu. Terus belum zaman endorse, tapi reseller udah ada. Gitu. Tapi lu dari endorse itu bener nyata adanya. Men nggak cuma beli ngomong gitu doang, emang masuk. Contoh kan Instagram Banks juga di Parentage pun juga dibikin akun bisnis kan, bisa dilihat insight-nya naik 1.000, 2.000 tembus. Viewersnya kacau. Tapi kan kalau misalkan di Snapgram gitu kan, selebgram di Snapgram, dia kan titik gitu.
Biasanya gue nih ngeliat langsung gue geser gitu aja Sa. Nah kalau lu gak kelihatan, nah jadi dia tuh menawarkan gini men, nggak semuanya sih menawarkan jamnya, jam posnya. Gue bilang jamnya lagi rame jam berapa aja kak? Nah, sore biasanya jam 4 jam 5. Oke siap pos, dan itu tuh biasanya instastory pertama dia atau kedua dia dalam hari itu. Jadi ya paling pertama kemudian orang ngeliat bahasan dia ngapain di hari ini nih. Nah di situ gue sih nyolong startnya. Iya sih emang ada teorinya sih kayak gitu. Katanya lu kalau mau bikin SG biar banyak yang lihat gini. Lihat jamnya. Nah di situ. Nah lu udah megang 2 usaha gitu, ada nggak sih orang tua lu protes? Lu gini mulu sih sama bisnis lu, kuliah lu ditelantarin gitu. Awal-awal sih support men. Makin lama kok karena bayar sekarang pembeli gue tuh rata-rata mintanya COD gitu. Jadi gue harus keluar rumah kan. Barang nyampe di rumah gue dulu, sementara si pembeli udah DP. Jadi berarti kan gue otomatis harus keluar kan. Nah itu dikiranya tuh gue kayak main men. Padahal barang tuh di rumah nih, gue pegang ini nih. Ya udah berarti selesai COD langsung pulang. Iya gue bilang. Kadang-kadang gue juga emang bandel sih, kadang gue nongkrong dulu. Kan ada yang megang admin WA, admin IG, ada admin Shopee. Ya, Shopee juga ada. Di Shopee laris gitu. Pasar lo di Shopee. Pasar di Shopee lumayan sih, 10-11 orderan masuk. 10, 11. Tapi biasanya sih orang-orang nanya dulu, "Bang, ada di Shopee enggak?" gitu. Karena yang katalog di Shopee itu emang sesuai request. Jadi kalau misalnya enggak ya gue ngeri tiba-tiba udah ada check out, begitu gue cek barangnya nggak ada gitu. Iya sih. Gue tambahin makanya tanyakan dulu sebelum check out. Kalau di bank ada nggak misalkan kayak di luar pulau gitu minta rekber ya bang bayarnya, ada nggak? Kalau minta rekber sampai sekarang sih belum ada sih, udah percaya sih dia. Percaya aja lah ya, langsung cuman segitu. Langsung Shopee bisa nggak bang, biasanya gitu yang ngincer ongkir gitu kan. Saya di situ dia manfaatin nih men. Nah kedepannya nih Sa, kedepannya dari bank sama Parlente, kira-kira lo mau bikin apa lagi sih Sa kedepannya nih? Angan-angan lo? Aduh, belum ada sih men. Belum ada, masih jalanin dulu ya. Tuh malah jadi pusing men. Sebenarnya manajemennya kan nge-manage-nya belum pinter-pinter banget kan. Sementara masih ada kampus, gue juga ikut UKM kerohanian gitu, jadi pengurus juga di sana. Ya. Lu pelayanan gak sih kalau di gereja? Dulu men. Sekarang udah enggak. Sekarang udah mager pasti. Oke Sa, terakhir nih. Gimana tuh? Pesan-pesan lu buat anak-anak di luar sana yang mau kuliah sambil bisnis. Gimana? Tadi itu, jadikan prinsip BU sebagai kebutuhan. Prinsip BU sebagai kebutuhan. Terus konsisten aja sih ngejalaninnya. Konsisten. Kalau misalnya ada barang baru, update, nggak apa-apa update dulu aja. Kita tinggal minta promo temen. Yakin relasi sih penting. Yang penting relasi sih. Kacau. Dari beberapa tamu yang udah datang ke sini semua bilang relasi. Karena mungkin dari temen ke temen baru disebar semuanya gitu. Terus apa lagi Sa? Selama ini gue pelajarin sih udah sih itu sama ya, jadi orang yang ramah aja buat layanin customer, sabar lah ini. Beli nggak beli layanin dulu gitu. Udah itu aja Sa. Menurut gue sih gitu men, selama ini gue pelajarin. Oke. Nah jadi gitu teman-teman. Yang penting jadikan BU sebagai prinsip. Bisnis paling penting. Yang kedua sabar. Yang ketiga banyakin relasi. Udah segitu aja kan? Segitu aja men. Oke. Thank you buat hari ini nih. Lain waktu Bank Supply atau Parlente lebih meledak, gue undang lagi ke sini boleh kan? Boleh men, boleh. Oke, mantap. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Pantengin terus K Podcast karena bakal ada yang lebih keren datang ke sini. Thank you.